Oke, pasal baru. Pasal ini berisi tentang pembolehan atau diperbolehkannya membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Tajuzu qiraatul Quran bil qiraati sab'il mu'jami 'alaiha. Diperbolehkan membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Al-mu'jam yang telah terkumpul 'alaiha di dalam qiraah sab'ah. Wala tajuzu bi ghairi sab'i, dan tidak boleh membaca selain qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu apa? Qiraah sab'ah ialah bacaan yang telah dilakukan oleh 7 imam dengan 14 perawi bacaannya. Misalkan ada Nafi, ya, Imam Nafi itu punya 2 perawi, Qalun sama Rash. Al-Bazzi punya 2 perawi namanya apa? Ibnu Katsir punya 2 perawi namanya Al-Bazzi dan Kumbul. Abu Amr punya perawi namanya Ibnu Amir, dan Asim punya 2 perawi namanya Hafs dan Syu'bah. Gimana kamu? Hamzah punya 2 perawi namanya Khalaf dan Khallad. Abu Amr punya 2 perawi namanya Ad-Duri dan As-Susi. Nanti kamu belajar. Saya belum punya sanad qiraah sab'ah. Saya mau ngaji lagi makanya. Tapi saya udah terlanjur menerima santri. Tetap aja saya nanti mau ngaji. Seminggu sekali saya akan ngaji setoran sama kawan saya yang sudah punya qiraah sab'ah. Saya punya kawan, usianya masih muda, adik kelas saya jauh. Sanadnya sama kayak saya. Sanad di Kudus sama. Adik kelas saya di Kudus jauh, tapi cuma dia di Kudus sampai selesai, sampai qiraah sab'ah. Kalau saya kan enggak. Yang saya mau belajar, mau ngaji lagi. Kalau qiraah sab'ah udah pernah belajar di PTIQ, mesti dipelajari qiraah sab'ah. Tapi kan tidak spesifik dari juz 1 hingga juz 30 baca pakai hafalan enggak. Tapi kalau setoran sistem talaki di pondok itu langsung. Misalkan Al-Fatihah itu langsung pakai 14 perawi bacaan. Langsung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada yang baca gitu. Langsung sampai ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ada yang kayak gitu kan? Ada itu. Nanti kamu ngaji, makanya ngaji, jangan tidur aja Bib ya. Wala bir riwayah asyaddah al-manqula anil qurra sab'ah, dan tidak boleh wala bir riwayah, dan juga tidak boleh bir riwayah syaddah, dengan riwayat yang sesat, dengan riwayat yang syaddah itu rusak, al-manqulah yang didapatkan dari anil qurra, dari imam bacaan as-sab'ah, imam bacaan 7, dari ahli qiraat 7. Tidak boleh kalau ada riwayatnya syadz, riwayatnya rusak, itu kita tidak boleh ngambil bacaan dari, walaupun itu dari imam 7. Kita harus ngambil bacaan yang benar-benar bersih, benar-benar sahih. Wa sayati fil babis sab'i insyaallah taala, dan pasti akan kami terangkan pada bab as-sabi', bab yang ke-7 insyaallah taala, jikalau Allah menghendaki. Bayanut tifaqil fuqaha'i anis titabati may yaqra'u bisyawadhi. Bab ke-7 itu tentang apa? Tentang penjelasan tentang penjelasan tentang ittifaqil ulama, kesepakatan ulama, anis titabati may yaqra'u bisyawadhi, dari balasan orang-orang yang membaca dengan bacaan syadz. Idza qara'a biha, ketika dia membaca. Wa qala ashabuna wa ghairuhu, dan sahabat-sahabat kami dan lain dari mereka berkata, lau qara'a bisyawadhi fis shalah batalat salatuhu in kana 'aliman. Kalau ada seseorang yang membaca dalam sholat dengan riwayat syadz, riwayat yang rusak, maka batal sholatnya walaupun dia seorang yang
alim. Jadi tidak boleh baca Al-Quran ketika sholat dengan riwayat yang syadz. Riwayat syadz itu kamu ngarang-ngarang sendiri. Ada farsul huruf. Ini tak jelasin kamu paham apa enggak ngerti aku. Pokoknya tak jelasin aja lah. Ya Mas Eko ya. Engko ono wayahe paham ya Gusti Allah berarti maringi kamu paham. Nek sampai kamu boyong, sampai kamu lulus 30 juz enggak paham-paham ya wis berarti Gusti Allah rezekine enggak maringi kamu paham. Jadi Mas Eko, aku mending ngerti ini render Ustaz. Nek soal gini enggak ngerti aku. Serapa po ono jatah itu. Jadi kalaupun pakai bacaan yang syadz dalam sholat, misalkan ada orang baca pakai bacaan yang syadz, bacaan yang muskil dalam sholat, itu tidak dibenarkan, mesti akan batal sholatnya walaupun dia seorang yang alim. Tapi beda. Orang alim itu biasanya orang alim kan bacanya kan aneh-aneh orang alim itu. Ya, orang kalau sudah hafal Quran, orang sudah menguasai ilmu Al-Quran, itu bacanya lebih cenderung seenaknya sendiri. Kamu perhatikan aja kalau majelis-majelis semaan, tempat orang-orang yang biasa ngaji bareng itu. Orang sudah hafal Quran, itu ngajinya malah berantakan. Bener, malah berantakan. Itu karena dia mikirnya, "Alah, aku sering ngaji." Orang yang melanggar hukum itu bukan mereka yang takut sama hukum atau mereka yang taat sama hukum, enggak. Orang yang melanggar hukum ialah mereka yang tahu tentang hukum. Begitupun Quran, kamu hafal Quran nih. Nanti suatu saat kamu ya jenenge wong capek kan, alah ngene ya paling bener. Lagian kono wong ngerti kan. Kamu bisa dengar. Ngomong gitu kan, ya paling kono wong ngerti udah. Padahal enggak ngerti neneng kono akeh sing nyimak kan. Cuek-cuek aja tapi kita bacanya cuek-cuek aja. Kumhum itu biasanya lagi semaan itu kan biasanya kumhum, musaddiqun. Tapi kita bacanya cuek aja. Bener enggak? Bener kan? Feel juga yang sering itu kumhum. Kalau yang kayak gitu sama saya, kuping saya tuh paling teliti. Kumhum, hunna, tumhum. Itu perhatian saya yang kayak gitu. Jadi kalau orang yang nyimak, mungkin santri yang nyimak yang belum pernah ikut ngapal, nggak akan ketahuan. Kum sama hum itu taunya pokoknya musaddiqul lima ma'akum. Padahal musaddiqul lima ma'ahum yang benar. Tapi karena saking cepatnya semaan kan, musaddiqul lima ma'akum, wah cuek kayak deh. Wah lancar ini, Ustadz Phil lancar ini. Padahal kacau ngajinya. Oh iya kok ya kayak gitu, orang alim kayak gitu, Bib. Orang alim kayak gitu. Itu yang rusak kayak gitu, itu yang rusak. Wa in kana jahilan lam tabatul. Kalaupun ada orang bodoh baca dengan bacaan syadz dalam sholat, itu lam tabatul, ndak batal. Ndak batal. Orang belum pernah ngaji ya. Belum pernah ngaji, kemudian ngimamin sholat, bacaannya amburadul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Misalnya gitu. Apa benar? Oh ya bener aja orang nggak pernah ngaji. Itu ndak batal, malah kita diimamin orang-orang kayak gitu. Ndak batal. Makanya saya masih berprinsip sama seperti prinsip bapak saya, prinsip mbah yai saya. Siapapun yang imam, saya ndak pernah ndak pernah namanya infirad itu sendirian, melepas jamaah dari kelompok itu ndak pernah saya melepas diri dari sholat jamaah itu ndak, walaupun imamnya itu seburuk apapun dia, Mas Eko lah misalnya, saya tetap jamaah sama dia, ndak pernah saya infiradan, ndak pernah saya melepas diri dari kelompok jamaah itu. Kenapa seperti itu? Karena bapak saya bilang gini, sejelek-jelek apapun wong ngaji, ya sejelek apapun orang itu imam, walaupun dia nggak bisa ngaji, tetap ada berkahnya jamaah. Daripada kamu alim, hafal Quran kan, bacaan kamu udah paling pinter nih misalkan. Di Fatimah Zahra adalah yang imam jamaah Pak Din misalkan, yang suaranya bindeng kan. Nggak jelas suaranya kan. Ya, karena kamu merasa hafal Quran, kamu infirad sendirian. Gayanya jamaah tapi gerakannya ikut jamaah tapi niatmu sendirian. Itu
terlaknat itu bagi bapak saya katanya terlaknat kenapa? Karena merasa diri sebagai orang yang soleh, alim, padahal nggak napa-napa aneh. Sholatmu yang merasa alim sendirian dengan sholat berjamaah yang diimami dengan orang yang jahil, ini tadi nih orang yang jahil itu lebih sah sholat yang berjamaah walaupun diimami dengan orang yang jahil. Makanya Mas Eko ngimam walaupun alif lam mim batal apa nggak iso neruske tetep ae milu ae Pak D tetep ikut. Nggak ada yang lepas baru. Nggak ada yang kabur. Tetep pokoknya tetep ya karena pahala berjamaah. Mbah Yai saya pun gitu. Di pondok itu nggak ada ceritanya dulu di pondok ngimam itu pakai ayat-ayat pendek, nggak ada. Karena di sini masjidnya masjid umum, ya udah ayat pendek. Tapi kalau di pondok nggak ada ceritanya ayat pendek. Di pondok itu pas sudah sholat ngimam harus pakai ayat Quran, nggak boleh ayat pendek. Makanya ada santri-santri baca pas di belakangnya Mbah Yai kan nggak tahu dia lagi ngimam. Bacaannya keseleo-seleo. Mbah Yai tetap ikut imam. Mbah Yai saya bukan merasa langsung saya kan udah kiai, udah punya santriku dari ribuan rek, masuk aku melu bacaannya kalau ini enggak. Karena sombong itu berat, neraka sombong itu. Ya lanjut. Walam tuhsab lahu tilkal qiraah, dan tidak dihitung, tidak dihisab lahu bagi orang yang jahil tilkal qiraah pada bacaan itu. Jadi kalau ada orang jahil ngimamin sholat, bacaannya tidak benar, bacaannya syadz, itu tidak dihitung sebagai perlakuan dosa, nggak dihitung berdosa. Wong dia nggak pernah. Makanya kalau ada Ustadz Udin ngimam, bacaannya salah, nggak pernah tak nganu kok. Apa jenenge? Nggak pernah aku berlepas diri. Tetap beliau ngimam. Ada beberapa bacaan yang salah kan fatal salah. Apa yang biasa wae. Walaupun insya Allah sepala 10 ini yang paling hafal Quran saya insya Allah. Soalnya ya Bibi. Tapi bentar lagi kan ada generasi kamu ini bentar lagi. Karena ini ojo suwe-suwe ngapale ustadnya gue 9 bulan ngapal mosok santrinya sampai 3 tahun. Itu memalukan rere. Wa qad naqala al-Imam Abu Amr bin Abdul Barri al-Hafidh ijma' al-muslimin, dan sungguh telah dinukil dan sungguh Imam Abu Amr bin Abdul Bar telah menukil Al-Hafidh, gelar beliau Al-Hafidh ijma' al-muslimin. Hafidh itu orang yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Ala annahu la tajuzul qiraah bisyad. Beliau berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran bisyad, membaca dengan riwayat syad, dengan bacaan yang syad. Syad itu rusak, tidak boleh. Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, dan sesungguhnya tidak dikategorikan sholat di belakang orang yang membaca dengan bacaan syad. Itu kata Imam Abu Amr bin Abdul Bar. Beliau bilang gitu, tidak boleh. Nah ini kan beda-beda kan. Ya ada beberapa mazhab fikih itu kalau ada imam bacaannya tidak sempurna, diimamin dengan orang yang mohon maaf, kan standar kriteria imam kan ada banyak. Baligh, ya, baligh. Kemudian fasih, bacaannya fasih, hafalannya paling banyak. Kemudian paling mengerti soal syariat. Syariat ini di dalamnya ada bagaimana cara mengganti gerakan sholat, bagaimana cara dia batal, bagaimana cara kalau dia batal mundur, itu tahu semua. Jangannya nanti pas lagi imamin adalah makrut, nanti kamu gini-gini. Gentenya aku. Ya enggak gitulah, ada aturannya langsung kamu tangannya turunin, langsung kamu nyamping, geser ke kiri. Itu tanda kamu sudah batal pas kamu sholat. Nanti belakang itu langsung. Makanya diusahakan yang belakang imam itu mereka yang harus mengerti soal syariat sholat. Nggak ngerti, lo ngapa ke Habib belok kiri, Habib serong kiri ngapa itu Habib serong kiri gitu. Bingung kan jamaah di belakangnya dilalah Pak Haji Tardi menengah gini, menengah nggak ngerti. Nah nanti ganti Mas Eko yang pojok sendiri tempat muadzin itu, ganti dia maju. Mentok. Aduh, makan lele. Kamu harus makanya yang belakang imam itu ya
Kalau bisa ya santri-santri, kalau nggak bisa ya minimal orang-orang yang ngalim, ustadz apa siapa gitu. Nanti yang belakang imam itu orang yang nggak ngerti, aduh, masya Allah. Qala ulama berkata, man qara'a bisyad in kana jahilan bihi au bitahrimihi urrifa dzalik. Barang siapa yang membaca dengan bacaan syad, in kana jahilan, apabila dia jahil, apabila dia bodoh, au bitahrimihi, atau dengan pengharamannya, urrifa dzalik, telah diketahui. Jadi ya biasa aja gitu. Nggak masalah. Fa in ada ilaihi au kana aliman bihi uzira ta'ziran balighan ila ayyan tahida an dzalik. Apabila dia mengulang ilaihi, mengulang membaca itu. Jadi cukup dikasih tahu, dikasih informasi, kamu bacaannya syad, tidak boleh kamu ngimam, bacaan kamu belum sempurna, kamu udah boleh ngimam dulu gitu. Ya, tidak boleh mimpin imam dulu ya. Fa in ada ilaih, kalaupun dia ingin mengulang imam ya dinasihatin. Urrifa, diberikan informasi itu, diberitahu. Au kana aliman bihi uzira ta'ziran, kalaupun dia alim, kalaupun ada orang baca Al-Qur'an dengan bacaan syad, dia kategorinya orang alim, orang pernah mondok, orang pernah ngaji, uzira ta'ziran, maka ditakzir dengan sebenar-benarnya takzir, balighan, supaya dia ayyan tahi an dzalik, berhenti dari yang demikian. Jadi harus ditakzir. Takzirnya macam-macam. Misalkan diboikot, nggak boleh ngimam dulu, atau ditakzir dengan segala macam hukuman. Intinya dihukum kalau dia orang alim. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wal man'il inkar alaihi wa man'ahu. Dan wajib terhadap orang-orang yang memungkinkan, yang mutamakkin minal inkari alaihi, mengingkarinya. Jadi orang-orang yang mengerti tentang kejadian itu harusnya mengingkari. Kalau dia, ini ada orang bodoh bacaan syad, ini ada orang pinter pakai bacaan syad juga, kita harus mengingkari itu. Wal mal'il inkar alaihi wa man'ahu, dan wal man'i, dan mencegah perlakuan kemungkaran alaihi, terhadapnya, wa man'ahu, dan mencegahnya. Oke, jadi demikian, tidak boleh ya. Kalau kita sudah tahu ada itu, kita harus tetap mengingkarinya, dan tidak boleh kita mencegah untuk tidak mengingkari, tidak boleh. Kita harus tetap ingkar kalau ada yang baca seperti itu. Oke.